Baik, perkenalkan nama saya Gregorius Gigi Abdi Patria. Pada kesempatan kali ini, pada segmen kali ini saya akan membahas terkait pembuatan file baru menggunakan software Autodesk Inventor profesional. Untuk lebih jelasnya langsung saja, di sini kita bisa langsung klik New atau dengan Ctrl N. Kemudian di sini untuk teman-teman yang mungkin baru menginstal software Autodesk Inventor, hanya akan terdapat satu subfolder biasanya, yaitu NAS di dalam folder template. NAS ini, semua yang ada di NAS ini itu memiliki unit atau satuan inci, berbanding terbalik dengan kita di Indonesia yang menggunakan unit milimeter. Nah, bagaimana untuk mendapatkan unit milimeter tanpa mengatur atau menyeting di dalam file tersebut? Di sini kita bisa buka di dalam NAS, terdapat beberapa subfolder lagi. Tetapi di sini kita hanya akan membahas dua, yaitu English dan Metric. Keduanya, English dan Metric ini memiliki bagian yang sama, yaitu part, assembly, drawing, dan presentation. Untuk part sendiri berfungsi untuk membuat 3D object yang biasa kita sebut sebagai 3D modeling. Kemudian di bagian assembly ini dibuat untuk merakit 3D object atau 3D modeling yang telah kita buat dari part ini tadi. Kemudian drawing ini kita gunakan untuk membuat engineering drawing atau biasa kita sebut gambar teknik, gambar kerja, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa mencantumkan berbagai simbol gambar teknik, kemudian aturan-aturan gambar teknik, projection, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini di bagian drawing. Kemudian yang terakhir adalah presentation. Presentation ini kita gunakan untuk membuat explode projection atau pandangan bongkaran dari assembly yang kita buat tadi di sini. Jadi seperti gambar di sini, kita membuat gambar bongkaran dari assembly atau unit yang telah kita rakit di bagian assembly. Oke, yang akan kita gunakan untuk yang akan banyak kita gunakan itu berada di Metric, yaitu standar ISO, standar milimeter. Di sini terdapat dua jenis, yaitu standar dan sheet metal. Untuk standar sendiri berfungsi untuk membuat 3D modeling apapun itu selain lembaran logam atau selain sheet metal. Kemudian di sini ada sheet metal, yaitu file atau template khusus untuk lembaran logam atau sheet metal yang akan kita gunakan untuk membuat 3D model yang berupa plat atau lembaran logam. Karena di dalam sheet metal ini kita bisa menemukan berbagai tools, fitur untuk membuat sheet metal, khususnya pada dunia nyata seperti flank, punch tool, dan lain sebagainya. Di sini kita akan menggunakan standar MMIPT atau standar sheet metal MMIPT. Berikutnya ada assembly. Di bagian assembly ini terdapat tiga jenis. Yang pertama adalah mold design, yang kedua adalah standar, dan yang ketiga adalah weldment. Nah, teman-teman, dari ketiga ini semua memiliki fungsi masing-masing, yaitu yang pertama mold design. Mold design ini berfungsi untuk membuat mold yang biasa digunakan untuk plastik injeksi atau cetakan dies ya. Di mold ini kita bisa dengan otomatis dengan mudahnya membuat sebuah desain mold dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada standar. Standar ini adalah dasar untuk pembuatan, untuk merakit unit, sebuah unit berdasarkan dari 3D modeling yang telah kita buat tadi. Kemudian yang terakhir adalah weldment. Weldment adalah template dari Autodesk Inventor untuk membantu kita membuat pengelasan di unit yang telah kita rakit. Training kali ini kita akan membahas terkait standar MMIAM. Oke, kemudian yang ketiga ada drawing. Drawing ini berfungsi untuk membuat gambar kerja ya, atau engineering drawing. Langsung saja kita gunakan ISO IDW. Di sini ada dua IDW dan DWG. Apa perbedaannya? IDW itu adalah
template standar dari Autodesk Inventor, yaitu Inventor Drawing. Sedangkan ISO DWG adalah standar yang dimiliki oleh AutoCAD, sehingga drawing yang kita buat di Autodesk Inventor bisa kita buka di AutoCAD pula untuk diedit dan lain sebagainya. Untuk latihan kita menggunakan ISO IDW. Kemudian yang terakhir ada presentation. Presentation ini sama, ada standar ya, hanya beda standarnya DIN dan milimeter. Di sini kita gunakan standar MMIPN. Di sini kita gunakan untuk membuat gambar bongkaran atau model bongkaran dari unit yang telah kita rakit dari assembly ini. Oke. Untuk English sama, hanya satuannya inci. Jadi kita gunakan yang metrik. Di sini ada 4 bagian dengan fungsi masing-masing. Saya ulang ya, yang pertama adalah part untuk membuat 3D modeling, kemudian assembly untuk merakit menjadi sebuah unit berdasarkan komponen yang kita buat tadi. Kemudian drawing. Drawing ini berfungsi untuk membuat gambar kerja, engineering drawing dan lain sebagainya. Kemudian presentation. Presentation ini kita gunakan untuk membuat gambar bongkaran atau gambar kondisi terlepasnya. Jadi di dalam presentation ini kita bisa juga membuat video perakitan atau video bongkaran, bagaimana cara membongkar dan merakit unit yang telah kita buat tadi.